Berarti harus kurangnya nunya, volume itunya. Tidak ambil dari sini. Iya, makanya tadi. Kurangnya volume di sini kayak. Hah? Sini. Bisa. Bisa. Tidak ada. Oh, jangan tidak ada yang. Coba ini kayak, coba saya gini. Ini pakai. Mic. Speaker. Tadi ting. Kita yang ini. Mic itu. Ambil ingat Dal. Itu yang dipakai. Itu gua pakai ini. Kuning ini. Sudah kan? Ini. Iya. Ya kan? Itu. Ini kita pakai. Iya. Itu yang gua pakai tadi. Iya. Ada tinggal juga di kantor kita ambil.
Mana sound card? Kita ambil gambar dari mana ini? Dari sini. Tidak, anu tutup. Karena tidak, Mi. Tidak, Mi. Sama punya ketua. Ambil VGA, Mi. Biasa itu VGA tuh. Ini saya coba. Susah.
Susah juga kalau ini masuk semua suara. Ya suara Mas. Kami mengucapkan selamat datang kepada Wakil Ketua Dewan Ibu Agung. Dan selanjutnya selamat malam dan selamat datang juga kita ucapkan kepada Bapak Ibu anggota Dewan Pendidikan Kota Makassar. Kami juga turut mengucapkan selamat datang kepada Kepala Divisi Dana dan Jasa Bank Sosial Bapak Edwin Syamsuddin. Kemudian tidak lupa kita ucapkan selamat datang dan selamat malam kepada Bapak Ibu guru tingkat TK PAUD, SD dan SMP sekota Makassar. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Dewan Juri Anugerah Guru Berdedikasi tahun 2022 yang juga telah hadir pada kesempatan malam ini. Dan serta seluruh tamu undangan yang berbahagia yang telah hadir pada malam hari ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua yang ada pada malam hari ini. Luar biasa sekali kehadiran Bapak Ibu guru yang telah berdedikasi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Dan pastinya juga malam hari ini acara ini spesial dihadirkan untuk Anda sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi yang luar biasa diberikan kepada generasi penerus bangsa sehingga bisa menciptakan generasi cerdas yang insya Allah akan berbangsa. Namun tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami memperkenalkan Gimana memutar ini, Kak? Saya Nurul Dan saya Cinta Perdana yang malam hari ini dipercayakan untuk memandu acara yang luar biasa ini. Sekali lagi mengucapkan selamat datang dalam acara Malam Anugerah Guru Berdedikasi 2022 tingkat TK PAUD, SD dan juga SMP sekota Makassar. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memulai seluruh rangkaian acara kita di malam hari ini, mari sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa kepada Yang Maha Kuasa, memohon kelancaran
kepada Bapak Nasrul SPDI MPI untuk memimpin doa kita, dan untuk itu kepada Bapak pimpinan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkaulah yang Maha Pengampun. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa para pemimpin kami, dosa kepada kedua orang tua kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkaulah yang Maha Pemberi anugerah. Di malam hari ini kami semua duduk bersimpul untuk bermunajat di hadapan-Mu, untuk memohon ridha-Mu. Anugerahilah kami semua, anugerahilah kami semua ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikanlah kekuatan, kesehatan para pemimpin kami, terkhusus kepada Bapak Wali Kota atau yang mewakili beliau, Ketua Dewan Pendidikan. Anugerahilah ya Allah, berikanlah kesehatan, bukakan pintu rahmat dan bukakan pintu rezekinya ya Allah, sehingga kami dapat bersama-sama untuk melaksanakan amanah yang Engkau berikan di permukaan bumi ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkaulah yang Maha segalanya. Pada malam ini kami memohon kepadamu segala hal hamba yang akan minta. Semoga Engkau memberikan petunjuk dan ridha-Mu di malam ini, melaksanakan suatu kegiatan yaitu penganugerahan. Semoga anugerah ini berkat izin-Mu ya Allah, dan segala para guru-guru kami ya Allah, para teman-teman guru kami ya Allah, para penentu kebijakan di malam hari ini ya Allah. Bukakan pintu hati ya Allah untuk memikirkan kepada kami semua di Hari Guru Nasional. Di malam ini kami akan bersama-sama untuk merenungkan kembali. Semoga para penentu kebijakan memberikan yang terbaik kepada guru-guru pengemban pendidikan ya Allah, terkhusus kepada guru yang merupakan PNS di malam ini. Semoga doa kami diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukakan pintu hati ya Allah. Semoga di malam ini guru non PNS akan dijadikan ASN. Harapan kami di malam hari ini, semoga terjabah doa kita. Semoga terjabah doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Nasrul SPDI MPI. Semoga doa-doa yang kita panjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin yang terhormat yang telah hadir pada malam hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya, yang akan dilanjutkan dengan himne guru. Untuk itu, di sini telah kita lihat ada Bapak dan Ibu dari Paduan Suara PGRI Kota Makassar yang akan memandu kita bersama. Mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk berdiri agar kiranya kita bisa bersama-sama
menyanyikan lagu kebangsaan kita tercinta. Dan juga karena sekali lagi ini merupakan malam apresiasi kepada guru-guru tercinta juga, maka kita akan melanjutkan dengan menyanyikan lagu Himne Guru. Demikian lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan Himne Guru dipandu oleh paduan suara PGRI Kota Makassar. Betul sekali, di mana kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan himne guru yang mengingatkan saya di masa-masa sekolah dulu, Cita. Ini kalau memang akhirnya kita semua kembali mengingat, karena memang momen hari ini adalah
pas sekali di mana ini adalah Hari Guru Nasional dan kita juga akhirnya memberikan apresiasi sekali lagi kepada Bapak Ibu guru sekalian yang telah hadir pada malam hari ini. Yang pastinya merupakan sebuah kebanggaan kami berdiri di atas sini melihat wajah-wajah guru-guru luar biasa yang adalah pahlawan tanpa tanggung jasa. Itu yang paling harus kita pahami seumur hidup kita. Karena memang tanpa Bapak dan juga Ibu guru, ini pastinya kita tidak akan menjadi seperti ini ya. Dan juga semua orang mungkin akan menjadi seperti apa mereka sekarang itu karena jasa tak terhingga dari guru-gurunya tercinta pastinya. Betul, karena pastinya yang hadir malam hari ini juga pernah dididik oleh guru-guru yang luar biasa. Betul. Dan seperti lagu himne guru tadi, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Oh, itu betul-betul akan sangat teramat dalam sekali ya. Memang pencipta lagunya sudah tahu nih bahwa betapa besar jasa dari Bapak dan Ibu guru yang akhirnya kita akan mengenangnya sampai seumur hidup kita. Betul sekali. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita bersama-sama menyaksikan video berikut ini. Ada gagasan, ada ide baru, ada solusi baru terhadap kompleksitas permasalahan di pendidikan kita. Itu yang poin utama saya kira. Kenapa kita Dewan Pendidikan selalu membuat bikin kegiatan FGD seperti ini. Bapak dan
muncul isu bayar membayar. Kita tidak mau penerimaan siswa ini disusupi mainan-mainan seperti itu, Pak. Bayangkan itu kalau anak sekolah baru mau masuk sekolah. Saya mohon berkenan, kan ini adalah Hari Guru, tentu kita bergembira. Kalau saya mengatakan hidup guru, dijawab hidup. Kalau saya katakan hidup DPKN, yes. Hidup guru! Hidup DPKN! Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Wali Kota Makassar, yang dalam ini diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Selamat malam Pak, apa kabar Pak? Beliau ini dia tinggalkan kantor Pak Ketua sampai jam 12 malam. Semalam saya membuktikan, katanya orang Pak Kadis selalu pulang malam. Makanya tadi malam jam ternyata betul. Alhamdulillah, ini adalah merupakan Kadis yang luar biasa, yang punya inovasi. Terima kasih Pak Kadis. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, selamat malam Pak, bersama dengan seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar, yang sekaligus sebagai Ketua DPRD Kota Makassar, Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar, dan juga Ketua Anak Rakyat Kota Makassar. Dan satu lagi Sekretaris Dewan Kehormatan Guru PGRI Kota Makassar. Yang kami hormati para komisioner Dewan Pendidikan yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati para kepala sekolah, ibu sekolah yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati teman-teman saya, saudara saya, para peserta anugerah guru berdedikasi pada malam ini yang sangat luar biasa, semua hadir di tempat ini. Pertama-tama mari kita mengucapkan alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita telah mendapatkan nikmat Allah SWT. Kita hadir dalam rangka menghadiri malam anugerah guru berdedikasi tahun 2022. Izinkan kami menyampaikan laporan pelaksanaan anugerah guru berdedikasi. Yang pertama adalah, ini adalah program utama yang sangat diunggulkan setiap tahun oleh Bapak guru kita, yaitu anugerah guru berdedikasi tahun 2022. Yang kedua, program kerja pengurus DPKN tahun 2022. Maksud dan tujuan pelaksanaan kita ini adalah kita mau melihat sejauh mana teman-teman kita, para guru kita, ibu guru kita yang telah mengabdi selama 1 tahun tanpa batas, tanpa berhenti. Dan kita akan beri motivasi walaupun hanya kita bisa mengambil 12 yang terbaik di antara 3 jenjang. Olehnya itu, Dewan Pendidikan Kota Makassar senantiasa akan melaksanakan kegiatan seperti ini. Dalam rangka mendukung kegiatan ini, pemerintah kota telah memberikan dana hibah pada tahun 2022. Dan insya Allah Bapak Wali Kota akan kembali memberikan bantuan hibah pada tahun 2023. Dengan demikian, program dalam rangka peningkatan SDM, peningkatan kemitraan komite sekolah akan tetap dijalankan oleh Dewan Pendidikan Kota Makassar.
Kemudian ada pun jumlah peserta dalam rangka guru berdedikasi berjumlah semua 45 orang dari 15 kecamatan. Dari 45 orang ini kita cari menjadi ikut seleksi, ikut berkas, di asesmen juga. Dan alhamdulillah pada tahap pertama kita mengundang semua untuk tes wawancara. Dan alhamdulillah banyak yang berguguran. Bukan karena tidak cerdas, ada hal di bidang administrasi yang tidak terpenuhi. Maka masih di babak kedua, maka tibalah saatnya kita mengadakan penelusuran. Apakah guru yang bersangkutan itu layak untuk mendapatkan penghargaan sebagai guru berdedikasi pada malam ini. Dan alhamdulillah selama 1 bulan kita telusuri rekam jejaknya di sekolah dan lingkungan sekolah dan di halaman di mana dia tinggal. Akhirnya kita dapatkan 12 nominasi. 3 orang dari taman kanak-kanak, 3 orang dari sekolah dasar, dan 4 orang dari sekolah jenjang pertama. Saya ulangi, 4 taman kanak-kanak, 4 SD dan 4 sekolah jenjang pertama. Alhamdulillah juaranya sebentar kita lihat sebentar di video. Akhirnya kami atas nama panitia mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ada hal-hal kurang berkenan. Mohon kiranya kami dimaafkan, kamilah manusia biasa, pasti akan luput dari kekurangan. Dan selanjutnya mohon Bapak Wali Kota Makassar berkenan memberikan sambutan arahan dalam rangka malam anugerah pada malam ini yang sangat berbahagia, yang sangat kita respon betul karena bertepatan Hari Guru Nasional. Olehnya itu sekali lagi terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman saya. Yang juara selamat, yang tidak juara kita bertemu di tahun 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru! Hidup DPKM! Yes! Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Suharman untuk pelaporan yang disampaikan tadi yang Ketua Panitia Anugerah Guru Berdedikasi 2022. Betul sekali, di mana juga memberikan semangat kepada seluruh Bapak Ibu guru yang telah hadir pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar, yakni Bapak Rudianto Lalo SH. Untuk itu kami persilakan. Boleh tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya menyapa tamu-tamu kehormatan pada malam hari ini. Yang pertama tentu saja kepada yang mewakili Bapak Wali Kota, Kepala Dinas Pendidikan, Pak Muhyiddin. Aplaus dulu untuk Pak Kadis Pendidikan. Selama beliau menjadi Kepala Dinas Pendidikan, beliau ini selalu hadir setiap program-program Dewan Pendidikan. Artinya, sebagai Kadis Pendidikan, dia menganggap bahwa Dewan Pendidikan adalah mitra strategis, mitra terbaik, berkolaborasi, bersinergi dalam rangka kemajuan pendidikan Kota Makassar. Yang saya hormati di sini hadir pimpinan DPRD. Saya perkenalkan yang pertama Wakil Ketua 2 Anji Syuhada Sapaile. Tolong berdiri Bu. Ini Ibu Waka.
Kami panggilnya Ibu Aka. Di sini juga hadir Andi Nurhalim. Ini koordinator Komisi D bidang pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu pimpinan DPR dan anggota DPR yang hadir. Dan saya hormati tentu saja para kepala sekolah, para ketua komite, dan tentu saja kepada peserta terbaik anugerah guru berdedikasi. Dan tentu saja yang terakhir, sengaja saya terakhir, adalah rekan-rekan saya 13 orang komisioner Dewan Pendidikan hadir di sini. Bunda Apiati, ada Profesor Basriwelo, berdiri Prof. Di sini juga ada Pak Mahmud, ini orang lama di Dinas Pendidikan, Pak Anwar, lalu kemudian Pak Aminuddin Tarawe, ini udah terkenal di dinas ini. Lalu kemudian Pak Dr. Jaka, ini Bu Yeni Rahman, berdiri Bu Yeni, ini Bu Yeni, Ibu Wakil Ketua. Lalu kemudian Kakak Nasramone, dan Pak Rudin Palapa. Memang kalau tuan rumah harus terakhir disapa, mohon maaf. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini adalah kegiatan kedua. Ini Pak Kadis baru pertama. Tahun lalu kalau nggak salah kepala dinasnya kalau bukan Bu Nilma, Ibu Amelia Malik. Kenapa kami berinisiatif membuat kegiatan seperti ini? Supaya ada penghormatan kepada guru-guru kita. Kami merasa guru kadang-kadang peran-perannya ini selalu terlupakan. Padahal semua orang hebat ini yang ciptakan adalah seorang guru. Betul? Makanya momentum kegiatan seperti ini Pak Kadis harus kita support. Kalau perlu Pak Kadis tahun depan ada penghargaan, ada mungkin juga rezeki yang dibagi, ya tambah-tambahi sambalu. Karena itulah salah satu bentuk penghormatan kita bahwa profesi guru adalah profesi mulia. Makanya guru berdedikasi. Kenapa disebut berdedikasi? Karena guru sudah mengorbankan pikiran, gagasan idenya demi tujuan mulia, yaitu mencerdaskan anak-anak kita. Kalau cerita tentang guru, kita sering membaca sejarah bagaimana Kaisar Jepang Hirohito, bom atom Amerika Nagasaki, Hiroshima hancur. Begitu hancur dia panggil pejabatnya, yang dia cari tanyakan pertama kali adalah guru. Berapa guru yang hidup? Bukan tentara. Begitu pentingnya arti seorang guru. Dan itu janji Tuhan. Dan guru-guru yang hadir malam ini, berbanggalah Anda, berbanggalah saudara, karena profesi saudara adalah guru. Karena janji Tuhan, waltakum ummatan, waltakum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kalian menyuruh kebajikan, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar, karena mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang beruntunglah guru-guru ini yang memilih profesi guru. Bapak Ibu sudah dijanjikan Tuhan, Quran ayat Al-Imran ayat 104. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Kadis, ada tugas kita yang belum selesai. Dan ini miris bagi saya. Jumlah guru PNS kita mungkin kurang lebih data 4.900-an, kurang lebih 5.000.
P3K ada sekitar 1.100 kalau tidak salah, 1000-an. Guru kontra 1.200-an. Pengumuman Laskar Pelangi kemarin ada yang tidak lolos sekitar kurang lebih 200. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Karena mereka guru-guru yang sudah mengabdi 15, 20 sampai 5 tahun. Mereka bukan orang yang baru. Mereka orang yang sudah lama berprofesi sebagai guru yang mengajarkan, mencerdaskan anak-anak kita. Karena itu Pak Kadis, sengaja setelah ini Bapak sambutan, Bapak jawab supaya mereka bisa. Tapi Pak Kadis sudah memperjuangkan, insya Allah. Ini tantangan kita, momentum guru ini, ke-200 itu orang bagaimana caranya dipikirkan supaya juga bisa kembali mengabdi sebagai tenaga kontrak di pemerintah Kota Makassar. Terakhir, saya mau tutup dengan mengutip penulis Amerika William Ward. Guru biasa adalah guru yang menceritakan, biasa-biasa saja. Guru yang baik adalah guru yang menjelaskan. Guru yang unggul adalah guru yang bisa menunjukkan, dan guru yang hebat adalah guru yang menginspirasi. Setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Rudianto Wale SH selaku Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar. Luar biasa sekali sambutan beliau yang juga ditutup dengan kata-kata bijak yang berikan semangat untuk kita semua di sini sebagai guru-guru yang luar biasa. Pastinya semua dedikasi yang diberikan untuk dunia pendidikan Kota Makassar akan berguna untuk bangsa ini, mencerdaskan seluruh generasi muda yang ada di Indonesia. Amin. Dan sekedar informasi juga untuk Bapak Ibu hadirin yang terhormat yang telah hadir pada malam hari ini, bahwa acara kita ini live streaming langsung di susel1.com. Jadi boleh ya, mungkin kalau misalnya tepuk tangannya yang meriah ya Bapak Ibu ya. Jangan agak lemah juga. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Artinya yang malam hari ini tidak bisa hadir juga bisa menyaksikan acara ini melalui Sulsel 1 ya, karena bisa ditonton secara live. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita bersama-sama mendengarkan sambutan Wali Kota Makassar yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, kami undang dengan hormat kepada Bapak Dr. Andes Muhyiddin MM. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami ingin menyampaikan permohonan maaf Bapak Wali Kota Makassar karena pada malam ini kita tidak sempat hadir karena beliau masih ada tugas di luar daerah, sehingga dia mengamanahkan kepada saya untuk mewakili beliau sekaligus menyampaikan ucapan selamat kepada, khususnya hari ini kita merayakan Hari Guru, dan sekaligus yang ditetapkan sebentar selamat yang ditetapkan oleh Dewan Pendidikan Kota Makassar selaku guru yang berdedikasi untuk tahun 2022. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD tidak usah saya kasih berdiri karena Pak Ketua tadi sudah kasih berdiri. Yang saya hormati
Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Pak Andi Nurhaldin, hadir, selalu hadir. Kebetulan dia adalah mitra kami juga di DPRD Komisi D. Yang saya hormati, yang hadir malam ini ada dari Forkompinda yang mewakili Pak Dandim, yang mewakili Ketua Pengadilan Kota Makassar, Pak Sibali, Kementerian Agama, beliau hadir juga. Yang saya hormati Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar dan seluruh pengurus Dewan Pendidikan Kota Makassar yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Dan yang saya banggakan, yang saya cintai adalah seluruh guru yang hadir pada malam ini dan seluruh teman-teman pers yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini alhamdulillah kita diberikan kekuatan kesehatan sehingga malam hari ini kita dalam rangka juga memperingati Hari Guru Nasional sekaligus malam anugerah berdedikasi tahun 2022 untuk Kota Makassar. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama pemerintah Kota Makassar, kami mengapresiasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan selama ini. Dan tentunya pada kesempatan ini juga saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, mulai tahun pertama sampai hari ini, semua kegiatan-kegiatan Dewan Pendidikan itu kami berkolaborasi dan manfaatnya sangat luar biasa. Dan tentu pemerintah Kota Makassar sekali lagi Pak mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan ini sangat bermanfaat. Dan saya juga selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, kita sudah melakukan hal-hal terkait dengan persoalan-persoalan pendidikan yang ada di sekolah. Kami bersama juga dengan Dewan Pendidikan Kota Makassar, kami sudah menyapa semua komite di seluruh kecamatan. Ini yang sangat penting. Kita harus menyatukan persepsi terhadap pengembangan pendidikan ke depan. Dan kami juga bersama Dewan Pendidikan Kota dan termasuk juga teman-teman dari anggota Dewan, bahwa kami juga sudah mengatakan bahwa paguyuban itu tidak dibenarkan. Itu adalah komitmen kami dengan DPR, termasuk kami bahas di dalam forum diskusi di Dewan Pendidikan Kota. Karena paguyuban tidak ada ya dasar yang mengatur sehingga itu bisa menyebabkan, dan kalau itu masuk dalam ranah hukum, maka itu bisa menjadi pungli karena dasar hukumnya jelas. Dan demikian juga hal-hal terhadap apa yang kami lakukan bersama dengan Dewan Pendidikan untuk memberikan pencerahan terhadap seluruh komite sekolah, harus kita mengacu terhadap aturan-aturan dan mekanisme sesungguhnya apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Inilah kolaborasi yang selama ini kami lakukan bersama dengan Dewan Pendidikan Kota Makassar, dan tentunya juga persoalan-persoalan pendidikan kami sampaikan kepada seluruh kita semua, termasuk kegiatan penerimaan siswa baru. Alhamdulillah kami di Dewan Pendidikan itu berapa kali kita berdiskusi tentang ini, dan bahkan ada agenda kegiatan juga itu adalah melalui kegiatan teman-teman dari forum dosen. Dan alhamdulillah kita tercapai sesuai dengan harapan kita, dan tentunya adalah kami selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk melaksanakan visi misi Bapak Wali Kota Makassar terkait dengan program prioritas di bidang pendidikan. Yang pertama adalah revolusi pendidikan, yang mana kemarin itu kita menjawab bahwa revolusi pendidikan semua harus sekolah, dan itu akan terjawab, dan tidak ada anak yang wajib sekolah yang tidak masuk sekolah. Itulah kami berkolaborasi dengan teman-teman Dewan Pendidikan dan teman-teman di Dewan Perwakilan Rakyat. Alhamdulillah kita kemarin kita adem-adem saja, DPR tahun ini
alhamdulillah penerimaan siswa baru tidak ada lagi demo satupun terkait dengan ini. Itu yang perlu kita apresiasi terhadap apa yang kita lakukan selama ini. Dan tentunya jawabannya itu tadi, revolusi pendidikan, semua harus sekolah, dan itu adalah menjadi kewajiban pemerintah. Bapak Ibu yang saya hormati, kami tadi disampaikan oleh Pak Ketua Dewan Pendidikan dan sekaligus teman-teman anggota Dewan yang terhormat, kami ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa kami dengan Dewan Perwakilan Rakyat, teman-teman anggota Dewan, dan khususnya pimpinan DPR, terkait dengan nasib-nasib teman itu selalu kami bicarakan. Tiada hari tanpa ini kami diskusikan. Diskusi dalam hal ini tentu teman-teman, apakah dia wakil Ketua DPR, khususnya teman-teman di Komisi D, dan terkhusus untuk Ketua DPR, tidak ada hentinya untuk WA saya selaku Kadis Pendidikan terkait diskusi tentang ini. Dan terkait dengan polemik kemarin, tentu kami pemerintah Kota Makassar tidak akan mungkin kami melakukan. Artinya kita sudah ada mekanisme prosedur yang kami lakukan terhadap rekrutmen Laskar Pelangi. Sehingga tentunya ini juga menjadi pertimbangan, kalaupun kita bijaki 100 kurang lebih 200 ini, dan tentunya ini bisa yang lain berriak-riak, ya. Kan ini sudah menjadi keputusan dan itu sudah ada target, Bapak Wali Kota itu tidak boleh lebih daripada 12.800. Inilah yang membuat pertimbangan kami kemarin, sehingga saya laporkan pada kesempatan ini juga, alhamdulillah teman-teman yang 200 ini atas koordinasi kami, hasil rapat pendapat kami dengan teman-teman di DPRD, solusi yang insya Allah bulan 12 itu bukan kami janji, tapi insya Allah bulan 12 itu kita akan selesaikan semua, ya. Dan tentu saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar mengambil langkah kebijakan kemarin itu adalah saya mengeluarkan surat secara resmi kesampaikan kepada seluruh sekolah, khususnya teman-teman yang mengabdi sudah beberapa tahun, ya. Sudah mengabdi beberapa tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun, dan paling minimal 5 tahun. Itu saya sampaikan kepada mereka, kita bersabar. Inilah perhatian kami, tentunya kami menyampaikan kepada seluruh sekolah untuk membayarkan gaji mereka sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember nanti itu akan dibayarkan melalui dana BOS. Jadi kami sudah sampaikan tidak ada alasan kepala sekolah tidak membayarkan. Dan tentunya ini kami juga sudah memberikan ruang teman-teman kepala sekolah, kalaupun memang di dalam dana BOS tidak diinput masuk dalam Arkas, maka kami buka untuk diperbaiki, diisi, dirubah untuk dialokasikan. Ini kami terbuka Arkas untuk tahap pertama ini masih bisa kita buka. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan, mungkin masih banyak laporan-laporan yang kami terima, dan ini alhamdulillah sudah terselesaikan dengan baik, ya. Sekali lagi saya menyampaikan kepada teman-teman Laskar Pelangi, ya, yang tidak nyatakan lulus kemarin, insya Allah bulan Desember, atas komitmen kami dengan DPRD Kota Makassar, atas hasil rapat kami, dan itu sudah disampaikan ke Bapak Wali Kota Makassar, dan insyaallah Bapak Wali Kota berikan peluang karena ada seleksi. Dan termasuk juga kami laporkan pada kesempatan ini, kami ada beberapa saya akan berhentikan karena memang ada yang tidak melaksanakan tugas dengan baik. Nah inilah yang nanti kita isi semua yang seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan kepada kita semua, ini adalah menjadi juga kami sampaikan kepada Dewan Pendidikan dan ke anggota DPRD Kota Makassar, bahwa kondisi guru kita di Kota Makassar memang kalau kita bicara ASN itu kurang lebih 6.000, ya. Tapi perlu kami juga laporkan pada kesempatan ini, sampaikan kepada kita semua bahwa berdasarkan data Davodik, ya, per tanggal 25 November 2022, maka kekuatan guru di Kota Makassar itu sebanyak 12.932. Jadi kondisi guru kita yang sudah terdaftar dalam Davodik
itu 12.932 yang berada pada 1.585 sekolah. Satuan semua jenjang yang melayani 220.749 peserta didik dari semua jenjang. Kemudian jenjang PAUD ini jumlah guru 1.673 dengan satuan pendidikan 843, jadi TK PAUD. Kemudian jumlah siswa secara keseluruhan 21.111. Kemudian SD, jumlah guru 7.333, satuan pendidikan 473, dengan jumlah siswa sampai saat ini 133.608 siswa. SMP 3.729 guru dengan satuan pendidikan 225, 55, 9. Kemudian pendidikan non formal 197, satuan non formal 44 dengan jumlah siswa 6.302. Inilah jumlah guru yang saya ingin sampaikan, bahwa 12.932 ini adalah semua guru ini adalah berdedikasi dengan baik. Cuma malam ini yang ditetapkan dalam kegiatan ini hanya 4 semua jenjang. Jadi bukan yang terbaik, tapi semua guru adalah yang terbaik. Yang malam ini kebetulan 4 satuan pendidikan yang terpilih. Karena ada proses yang dilakukan oleh teman-teman. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat kepada kita semua. Saya ucapkan kepada 12.932 guru Kota Makassar, kami menyatakan pada kesempatan ini bahwa 12.000 ini adalah guru yang berdedikasi. Karena sampai saat ini guru ini akan melaksanakan dengan tugas dengan baik. Yang paling penting kita kurang lebih 50% adalah guru non ASN. Kami juga melaporkan, menyampaikan kepada kesempatan ini, juga sambutan ini, jadi dua ini sekaligus mewakili Bapak Wali Kota sekaligus sebagai Kadis. Kami sampaikan kepada kita semua, insya Allah bulan depan, awal Desember, sertifikasi guru kami akan menyelesaikan, kurang lebih 100 miliar kami bayarkan. Ini informasi untuk dia. Guru yang non sertifikasi itu kami akan bayarkan kurang lebih 4 miliar. Ini. Jadi supaya nanti jangan ada lagi pertanyaan ke Dewan Pendidikan, kapan sertifikasi ini dibayar. Insya Allah saya akan menyelesaikan sertifikasi, termasuk ada yang perlu kami koordinasikan. Nanti kebetulan beliau dari Kementerian Agama, ini nanti akan kami bicarakan Pak untuk tahun depan. Karena berdasarkan kami memahami guru-guru agama yang sudah sertifikasi yang ada di naukan kami, sepengetahuan kami selama ini adalah dibayarkan oleh Kemenak. Ternyata berdasarkan konsultasi, berdasarkan PMK, Peraturan Menteri Keuangan, koordinasi itu, ternyata alokasinya tidak ada ke Kemenak. Inilah kami juga laporkan dengan teman-teman yang guru pendidikan agama. Insya Allah saya akan duduk bersama dengan nanti Kementerian Agama untuk membicarakan ini, kemudian kita jadikan bahan untuk sama-sama berkoordinasi ke pemerintah pusat terkait dengan tunjangan sertifikasi khususnya guru-guru kami pendidikan agama Islam yang selama ini yang masuk di bawah naungan Kementerian Agama yang ada di Satuan Pendidikan Umum yang ada di Kota Makassar. Insya Allah teman-teman, jadi ini saya jawab semua ya, supaya ini persoalan-persoalan nanti Kemenak, karena kebetulan hadir dari Kementerian Agama yang mewakili, sekaligus saya jawab semua persoalan-persoalan yang ada, supaya jangan nanti muncul informasi ada sesuatu hal yang menjadi miskomunikasi, sehingga inilah menjadi guru kita, macam-macam. Dan saya pada hari guru ini, kami ingin menyampaikan kepada kita semua, bukan guru kalau dia melakukan aksi, tapi ya
mohon maaf, bukan guru, tapi guru itu adalah ayo kita berdiskusi dengan baik. Ya. Jadi jangan turun di jalan, ayo kita berdiskusi. Kita selesaikan persoalan-persoalan. Dan alhamdulillah saya cap kemarin guru yang kurang lebih 200 tidak melaksanakan seperti itu, karena itulah menunjukkan bahwa dia adalah seorang pendidik. Bukan kami larang untuk mengatakan bahwa turun aksi, tapi bukan aksi unjuk rasa yang di lapangan itu tidak menyelesaikan persoalan. Tetapi kita harus mencerminkan bahwa di belakang meja pun kita berdiskusi, kita bisa selesaikan persoalan itu dan solusinya ada. Dan alhamdulillah terima kasih kepada teman-teman semua, khususnya guru-guru selama ini yang mengatakan mau turun seperti ini, jangan mau terpancing seperti itu. Kami dengan DPRD Kota Makassar sudah berkomitmen untuk itu, dan insya Allah atas dukungan teman-teman juga dari DPR, persetujuan dengan gajinya sudah kami siapkan untuk itu. Dan itu atas dukungan semua teman-teman DPR. Tentu terima kasih kepada Banggar Kota Makassar dan seluruh anggota DPRD Kota Makassar. Demikian yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Guru. Guru adalah, saya selalu menyampaikan, guru bukan berarti hanya guru yang formal, tetapi siapapun yang memberikan ilmu kepada kita dan bermanfaat untuk kita, itu adalah guru kita, ya. Dan itu harus kita hargai. Jadi siapapun yang memberikan ilmu kepada kita dan itu bermanfaat untuk kita, itu adalah guru dan patut kita hormati kepada mereka. Jadi bukan saja guru hari ini, semua guru yang mengajarkan kita tentang kebaikan, itulah guru kita. Dan terakhir saya ingin menyampaikan, ini agak panjang Pak, supaya saya menyampaikan juga. Kalau Pak Ketua, perlu kami dukungan dengan nanti kolaborasi dengan Dewan sesuai dengan program Bapak Wali Kota yang kedua, perkuatan keimanan umat. Kami selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan bagaimana menjadikan sekolah itu sebagai kawasan santri. Dan pendidikan di program perkuatan keimanan umat ini ada dua yang kami fokus terhadap, itu adalah pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan. Inilah yang perlu kita kawal bersama, dan insya Allah kalau ini yakin jalan dengan baik, anak-anak didik kita sudah kawal dengan akhlak yang baik, maka tugasnya polisi, tugasnya TNI, saya yakin dan percaya ke depan itu akan semakin berkurang. Demikian yang saya sampaikan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan Wali Kota Makassar yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Bapak Difrandes Muhyiddin MM. Betul sekali, di mana kita semua akhirnya punya kabar gembira juga. Dan sekali lagi memang sebagai seorang guru itu bukan hal yang mudah ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Difrandes Muhyiddin MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, bahwasannya di tahun ini ada 110 orang menjadi apresiasi untuk Bapak dan Ibu guru sekalian juga. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong untuk Bapak Difrandes Muhyiddin MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Oke, pasti kita menantikan program-program yang segera akan direalisasikan dengan pemakmuran guru-guru di Kota Makassar pastinya. Akhirnya kita sampai di momen yang paling ditunggu-tunggu pada acara malam hari ini, karena kita akan segera tahu kira-kira siapa-siapa saja guru-guru yang terpilih sebagai pemenang untuk Anugerah Guru Berdedikasi 2022 tingkat TK, PAUD, SD dan juga SMP sekota Makassar. Betul sekali, dan kita akan memulai terlebih dahulu untuk tingkat TK dan PAUD. Untuk itu, ini dia nominasi Guru Berdedikasi tingkat Taman Kanak-kanak tahun 2022. Nominasinya adalah
Sulawesi Selatan pada tanggal 1 Juni 1986 yang telah berkeluarga dan memiliki 2 orang anak perempuan. Dia beralamat di Jalan Raya dan sejak tahun 2004 sampai sekarang selalu berjalan kaki untuk mengajar di TK Aisyah Nurut Taqwa yang beralamat di Jalan Kota Kosan. Sebelum beliau menjadi guru kelas, Nur Aini Dahlan memulai profesi beliau dengan membantu guru senior yang bernama Ibu Sumari Jabir mengikuti kelas ketika selesai belajar dan menjaga anak didik ketika jalan raya. Pada saat itulah Nur Aini Dahlan memperhatikan cara mengajar dari Ibu Sumari Jabir. Pada tahun 2017, dengan bantuan Ibu Sumari Jabir, mendapatkan beasiswa dari pimpinan Pusat Asia untuk melayani pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar dan diselesaikan tahun 2022. Waktu beliau dalam mengajar adalah beliau akan mengajar sampai akhir hayatnya karena anak didiknya adalah ladang amal yang tak ternilai buatnya. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan dalam pembuatan video perjalanan menuju ke sekolah. Saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendoakan saya sehingga saya dapat masuk 4 besar dalam guru berdedikasi tahun 2022. Saya mengucapkan kepada Dinas Pendidikan Makassar, pemerintah Kota Makassar, Ketua Ibu TKI PDRI Kota Makassar, Ketua Ibu TKI PDRI Kecamatan Berkuala, Pengurus TK Kecamatan Berkuala, Kepala TK Aisyah Nurut Taqwa, serta teman-teman sejawat yang telah membantu dalam pemilihan guru berdedikasi tahun 2022. Suryani SPD terlahir di Makassar pada tanggal 30 Desember 1987. Wanita yang biasa disapa Ibu Suri ini pernah mengajar di SMP Cokro Aminoto Makassar, namun lebih memilih untuk mengajar taman kanak-kanak karena sangat mencintai anak-anak dan saat itu masih sedikit taman kanak-kanak yang mempunyai tempat tinggalnya. Ibu dari 2 orang anak kandung dan 2 orang anak angkat ini memiliki tekad yang kuat untuk menjadi seorang guru. Honor yang mendapatnya menurutnya tidak seberapa dibandingkan dengan kebahagiaan yang beliau dapatkan dari seluruh anak-anak yang beliau didik. Itulah yang menurutnya selama menjadi penyemangatnya hingga saat ini telah mendedikasikan dirinya selama kurang lebih 15 tahun menjadi guru. Beliau juga terharu mengingat akan betapa bangganya ibunda beliau bila mengetahui dirinya menjadi salah satu dari generasi guru berprestasi di Makassar. Terima kasih kepada Dewan Pendidikan Kota Makassar beserta pemerintah Kota Makassar yang telah melakukan verifikasi, terkhusus kepada Ketua IDTKI Kecamatan Karlo dan Kepala Sekolah TK Alas yang telah memberikan peluang serta supportnya kepada saya untuk mengikuti program tersebut. Harapan saya, mudah-mudahan program ini terus berlanjut dan bisa diikuti oleh guru-guru yang lain. Fatmawati SPD terlahir di Ujung Pandang pada tanggal 15 Juni 1994. Pernah mengenyam pendidikan akuntansi di SMK IPN Sidoarjo pada tahun 2002. Satu orang anak ini menyelesaikan S1 dengan jurusan guru kelas pendidikan anak usia dini di Universitas Terbuka pada tahun 2019. Beliau telah menjadi guru pada TK Angkasa 1 Makassar selama kurang lebih 18 tahun.
kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Pendidikan Kota Makassar yang telah mengikutkan saya sebagai peserta dan masuk seleksi guru berdedikasi Kota Makassar tahun 2022. Harapan saya ke depan semoga kegiatan seperti ini tetap ada di setiap tahun untuk dijadikan motivasi dan inspirasi bagi semua guru. ASKM SPD adalah merupakan putri bungsu dari 2 bersaudara yang terlahir di Ujung Pandang tanggal 14 Maret 1979 dari pasangan Bapak Haji Muhammad Arsyad dan Ibu Hajah Nur Asia. Beliau memiliki 2 titel sarjana. Yang pertama adalah Sarjana Kesehatan Masyarakat yang diraihnya tahun 2002 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, dan Sarjana Pendidikan Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini dari Universitas Negeri Makassar yang diraihnya tahun 2018. Beliau telah memiliki pengalaman yang sangat panjang sebagai guru taman kanak-kanak, dimulai pada tahun 2004 di TK Amalia, dilanjutkan 2004 sampai 2006 di Metro School, dan 2006 sampai sekarang di Makassar Montessori School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Makassar yang telah mendanai anugerah guru berdedikasi tahun 2022 melalui Dewan Pendidikan Kota Makassar. Saya berharap semoga kedepannya kegiatan-kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sehingga teman-teman saya juga dapat merasakan penghargaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk tayangan video tadi. Luar biasa kita melihat aktivitas guru-guru yang hebat-hebat ini. Mereka bahkan ada yang sampai jalan kaki dari rumah. Betul sekali, dan juga tetap melakukan aktivitas sebagai seorang macan ternak alias mama cantik antar anak ya. Luar biasa ya. Betul, dan itu tadi adalah nominasi guru berdedikasi tingkatan kanak-kanak tahun 2022. Dan sekarang waktunya kita untuk menentukan kira-kira siapakah pemenang untuk guru berdedikasi tingkat taman kanak-kanak tahun 2022. Dan pemenangnya adalah untuk Harapan 1 jatuh kepada Ibu Suryani SPD dari TK Haros Kecamatan Tala. Dan yang terpilih menjadi juara ketiga. Kami ucapkan selamat kepada Reni Hirandi Arsyad SKM SPD dari TK Montessori Kecamatan Panakikan. Kemudian untuk dapat naik ke atas panggung. Dan selanjutnya untuk juara 2 jatuh kepada Nuraini Dahlan SPD dari TK Aisyah Nurul Taqwa Kecamatan Betaala. Dan yang keluar sebagai juara pertama guru berdedikasi tingkat taman kanak-kanak tahun 2022. Selamat kami ucapkan untuk Ibu Fatawati SPD dari TK Angkasa Kecamatan Ujung Pandang. Kemudian dengan hormat kepada seluruh pemenang untuk guru berdedikasi tingkat taman kanak-kanak tahun 2022 menaikkan sepanggung. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Luar biasa sekali. Dan kami juga mengundang kepada yang akan menyerahkan, pertama kepada Ibu Yeni Rahmat selaku Wakil Ketua Dewan Pendidikan. Boleh dimohon untuk kesediaannya. Ibu Yeni Rahmat yang akan menyerahkan piala serta medali. Kami juga turut mengundang untuk Abi Syamri Badarudin
selaku anggota Dewan Pendidikan, sekali lagi mohon dengan hormat kepada Bapak Antu Syahrir Badarudin untuk berkenan naik ke atas panggung. Dan selanjutnya kepada Bapak Aminuddin Tarai, anggota Dewan Pendidikan. Baik, sekali lagi kami ucapkan kepada para pemenang guru berdedikasi tingkat taman kanak-kanak tahun 2022. Semoga penghargaan yang diberikan kepada para guru-guru yang dasar ini juga bisa menjadi inspirasi untuk Bapak dan Ibu guru yang juga hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan di tahun selanjutnya juga bisa hadir di atas panggung ini untuk menerima penghargaan sebagai guru berdedikasi. Betul sekali. Dan boleh melanjutkan ke sesi foto bersama. Kami mohon untuk tetap berada di atas panggung karena kita akan sama-sama mendengarkan victory speech. Kalau untuk tidak turun terlebih dahulu, ibu-ibu kepada Ibu Nuraini Dahlan SPD, kami undang sekali lagi untuk dapat berada di atas panggung karena setelah ini kita akan lanjutkan ke foto sesi. Nanti juga kami akan mengundang untuk keluarga dari ibu-ibu agar juga bisa naik di atas panggung, dan kami mohon untuk memberikan sepatah kata mungkin ya. Betul, sebagai victory speech kepada Ibu Nuraini Dahlan, boleh dipersilakan untuk memberikan victory speech sepatah dua kata-kata atas kemenangan yang telah diraih pada malam hari ini. Boleh, silahkan. Dan juga untuk keluarga pun yang telah hadir juga pada malam hari ini sebentar akan diberikan waktu untuk bisa berfoto bersama. Boleh? Oke, baik, kita akan bersama-sama mendengarkan untuk sepatah dua patah kata yang merupakan victory speech karena telah memenangkan penghargaan di mana pada malam hari ini menjadi guru berdedikasi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak kata-kata. Saya cuma mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kemudahan sehingga saya bisa berdiri di depan kalian semua. Terutama buat Mader yang di sana. Mader, akhirnya bisa Kak Mader. Akhirnya bisa kubanggakan Ki. Terima kasih atas doanya. Terima kasih atas doanya Mama yang begitu banyak. Dari tahun 2004 mengajar dari TK Isya Nurul Taqwa. Tidak disangka akhirnya saya bisa berdiri di sini tanpa doa Mama, tidak bisa Kak begini. Bapakku yang di sana di surga, lihat nih Bapak, akhirnya berhasil Kak. Dan kepada teman-teman sejawat, aduh nggak bisa berkata-kata, yang jelas intinya terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat kalian yang telah membantu saya, terutama TK Isya Nurul Taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nur Aini Dahlan, SPD dari TK Aisyah Nurul Taqwa atas sepatah-patahnya yang telah disampaikan tadi, yang pastinya dukungan dari keluarga, ada support yang luar biasa kepada mereka semua sehingga malam hari ini hadir di atas panggung ini untuk menerima penghargaan guru berdedikasi di tahun 2022 ini. Betul sekali, sempat hampir meneteskan air mata juga mengingat memang dukungan seorang ibulah yang paling berjasa juga untuk sebuah kemenangan dari Ananda tercinta. Dan pastinya kita telah melihat untuk kategori TK dan juga PAUD. Kemudian kita akan melanjutkan untuk melihat nominasi guru berdedikasi tingkat Sekolah Dasar 2022 dan nominasinya adalah Nasrul SPDI MPDI dilahirkan di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1976 dari pasangan Bapak Sehan dan Ibu Cungun, suami dari Nur Sufiana Amin SPD dan ayah dari Muhammad Abdul Maruf dan Nur Insyirah ini sekarang mendedikasikan dirinya sebagai guru pendidikan agama Islam pada UPT SPF Sekolah Dasar Intres Unggulan Pondokini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik hidayahnya jualah sehingga kita semua dapat mengikuti kegiatan itu guru dedikasi sekota Makassar. Saya sebagai peserta mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kota Makassar, terkhusus kepada Dewan Pendidikan Kota Makassar yang telah memfasilitasi guru dedikasi sekota Makassar. Mudah-mudahan kegiatan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita diberikan kesehatan bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kota Makassar. Dan tak lupa pula kami ucapkan banyak terima kasih kepada kepala sekolah SD Unggulan Pondokini khususnya. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan kegiatan ini.
Semoga berkah Allah Subhanahu wa taala menilai ibadah di sisinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Arya Utami SPD terlahir di Banyuwangi, Jawa Timur pada tanggal 17 Desember 1987. Mengenyam pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri Barang, beliau kemudian melanjutkan pendidikan formal menengah di SMP Makassar. Beliau selanjutnya melanjutkan pendidikan di Muhammadiyah dan Selatan 1 pada Universitas Muhammadiyah Makassar. Devi Arya Utami SPD telah mulai mendedikasikan dirinya sebagai guru di IPP SPF SD Negeri Barangampung Makassar yang menjadi tempat yang mengenai pendidikan dasar sejak tahun 2010 sampai sekarang. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Arya SPD. Saya dari SD Negeri Pulau Barangampung. Ketika saya menyampaikan rasa terima kasih saya sebesar-besarnya kepada Bapak Wali Kota Makassar, Insinyur Haji Muhammad Ratna Pomanto, Kepala Dinas Pendidikan Haji Muhyiddin SEM, Ketua Dewan Pendidikan Rudianto Lalo SH, dan Bapak Ketua PGRI Dr. Andi Suarman MPD. Terima kasih Pak, saya ucapkan sebesar-besarnya karena telah memasukkan saya ke dalam nominasi 4 besar guru berdedikasi. Semoga kedepannya saya bisa menjadi contoh yang baik, guru yang baik, dan menjadi yang terbaik lagi ke depannya. Terima kasih Pak, saya ucapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farida SAG terlahir di Salokalama, Kabupaten NDK pada tanggal 16 Juni 1977. Beliau lulus sebagai sarjana pendidikan agama Islam di Institut Agama Islam Negeri Makassar pada tahun 2000. Beliau terangkat menjadi pegawai negeri sipil pada tahun 2009 dan sampai saat ini beliau telah mendedikasikan dirinya sebagai guru kurang lebih selama 23 tahun dan sekarang bertugas sebagai guru pendidikan agama Islam pada IPP SPF SD Negeri Garuda. Cita-cita dari Ibu Farida adalah sebagai guru pembelajar. Beliau ingin untuk dapat menjadi inspirasi bagi guru serta teman sejawat lain dan ingin lebih banyak lagi memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan lingkungan sekitar. Saya Farida SAG, guru pendidikan agama Islam di IPP SD Negeri Garuda. Mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kota Makassar melalui Dewan Pendidikan Kota Makassar telah melaksanakan lomba guru berdedikasi. Melalui ajang lomba guru berdedikasi, saya bisa saling sharing pengalaman dan praktek-praktek baik yang saya lakukan dan mulai melakukannya di sekolah masing-masing. Guru berdedikasi adalah guru yang pamrih mendidik dengan sepenuh warahmatullahi wabarakatuh. Agustiati SPD lahir di Timur pada tanggal 26 Juni 1983. Adapun pendidikan perguruan tinggi yang telah beliau lewati adalah pendidikan diploma 2 jurusan pendidikan guru sekolah dasar pada Universitas Muhammadiyah Makassar di tahun 2006 sampai 2008 dan pada tahun 2009 sampai 2012 dilanjutkan dengan program sarjana pendidikan guru sekolah dasar masih pada universitas yang sama. Dan sejak itu juga aktif mengikuti pelatihan atau training antara lain pelatihan keterampilan peningkatan kompetensi pembelajaran dan asesmen kompetensi minimum yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Wanita yang tinggal di Jalan Andi Mangarangi ini telah mendedikasikan hidupnya sebagai guru sejak tahun 2007 sampai 2022 ini pada SPF Sekolah Dasar Negeri Balangbodong, Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustiati SPD dari UPT SPF SD Negeri Balangbodong. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayahnya sehingga saya dapat mengikuti event yang sangat membanggakan ini. Salam dan taslim
tetap tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Pertama-tama ucapan terima kasih yang tak terhingga saya haturkan kepada pemerintah Kota Makassar yang telah memberikan wadah dalam penyelenggaraan event guru berdedikasi seperti ini. Ucapan terima kasih pula saya haturkan kepada Dewan Pendidikan Kota Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai guru berdedikasi. Yang ketiga, ucapan terima kasih kepada yang terkhusus Kepala UPT STF SD Negeri Dalam Bodong Ibu Junaida SPD MPD yang telah tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan dorongan kepada saya untuk terus maju dalam mengikuti kegiatan guru berdedikasi. Ucapan terima kasih dan anak-anak saya yang terus mendukung tanpa henti hingga saya bisa maju dan berdiri pada kegiatan seperti ini. Ke depan harapan saya agar kegiatan-kegiatan seperti ini terus diadakan agar teman-teman saya dapat merasakan apa yang bisa saya rasakan seperti saat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, itu dia tadi nominasi dari tingkat SD. Lihat bersama-sama videonya memang sangat luar biasa sekali. Sekali lagi menggambarkan tentang bagaimana kehidupan menjadi seorang guru ya. Betul sekali. Dan sekarang kita akan sama-sama mencari tahu kira-kira siapa yang keluar sebagai juara harapan, juara 3, juara 2, dan juara 1 untuk guru berdedikasi tingkat sekolah dasar tahun 2022. Kalau begitu langsung saja untuk juara harapan jatuh kepada Selamat Farida SAG dari SDN Garuda Kecamatan Barista. Kemudian dapat naik atas panggung. Dan yang terpilih sebagai juara ketiga, selamat untuk Nasri SPDI MPDI dari SDN Undes Tebetui Kecamatan Pamakukan. Untuk juara kedua jatuh kepada Agustiati dari SDN Barat Kecamatan Tamalate. Dan yang terpilih sebagai juara pertama, guru berdedikasi tingkat sekolah dasar tahun 2022, selamat untuk Ibu Utami SPD dari SDN Barat Lombok Kecamatan Sangkarang. Diminta kesediaannya untuk naik ke atas panggung para pemenang yang telah kami sebutkan namanya, mulai dari pemenang juara harapan hingga juara 3, 2, dan juga 1. Yang pastinya dedikasi mereka untuk dunia pendidikan di Indonesia luar biasa sekali. Ada yang bahkan sudah berprofesi guru itu sudah puluhan tahun. Betul sekali, dan itu memang merupakan sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa sekali kita. Jadi sekali lagi untuk yang mungkin mendapatkan sebagai pemenang dari guru berdedikasi pada malam hari ini tidak semata-mata hanya diberikan penghargaan saja, karena memang di sini dinilai juga untuk bagaimana pengorbanannya selama hidupnya menjadi seorang guru. Selamat kami ucapkan sekali lagi, dan untuk penyerahannya kami mengundang dengan hormat kepada Ibu Haja Afiati Amin Syam selaku Wakil Ketua Dewan Pendidikan untuk dapat hadir di atas panggung untuk penyerahan piala dan juga medali. Betul sekali, dan selanjutnya kami undang juga dengan hormat kepada Ibu Andi Syahada Safaule selaku Wakil Ketua DPRD Makassar yang juga akan menyerahkan piagam pada malam hari ini. Dan selanjutnya kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Mahmud BM selaku anggota Dewan Pendidikan untuk dapat hadir di atas panggung kepada masing-masing pemenang. Oke, dan kita sudah melihat juga untuk para pemenang dan juga yang menyerahkan pada malam hari ini. Sekali lagi ini merupakan malam yang sangat dinanti-nantikan oleh para guru
di mana akhirnya memang ada sebuah apresiasi di mana kita melihat juga perjuangan seorang guru itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata seberapa mereka berkorban dan juga berdedikasi kepada nusa dan bangsa. Betul sekali, dengan sini juga Provinsi Guru adalah provinsi yang mulia karena semua pembelajaran yang diajarkan untuk murid-muridnya juga insya Allah mendapat pahala untuk para guru-gurunya karena akan terus mengalir kepada anak-anaknya, bisa jadi setelah dewasa nanti juga akan menyekolahkan anak-anaknya dan ketemu lagi dengan gurunya dulu. Benar, itu sering terjadi ya. Jadi sekali lagi mungkin kalau misalnya ada yang akhirnya setelah dia menjadi seorang ibu, anaknya sudah sekolah, ternyata yang mengajar adalah gurunya juga waktu masa dia masih sekolah. Nah, dan kalau kita lihat juga penyerahan hadiah, ini mulai dari piala dan medali, terus kemudian ada piagam dan juga mockup dan juga goodie bag yang diserahkan kepada masing-masing pemenang dari nominasi dan juga pemenang dari guru berdedikasi tingkat sekolah dasar tahun 2022. Dan pastinya sekali lagi mudah-mudahan bisa menginspirasi juga Bapak dan Ibu guru yang hadir di sini untuk terus berdedikasi untuk menegeri. Semoga di tahun-tahun selanjutnya juga bisa berdiri di atas panggung ini untuk menerima penghargaan sebagai guru berdedikasi. Oke, dan selanjutnya mungkin boleh berfoto bersama dulu dengan yang telah menyerahkan bersama dengan Ibu Haja Atiati Amin Syam selaku Wakil Ketua Dewan Pendidikan dan juga Ibu Andi Syahada Sapaile selaku Wakil Ketua DPRD Makassar dan juga Bapak Mahmud DM selaku anggota Dewan Pendidikan. Silakan untuk melakukan foto bersama dengan para pemenang. Dan ini merupakan juga teman-teman ya, di mana mungkin mereka yang ada di atas panggung sekarang ini tidak menyangka bahwa akhirnya mereka lah yang menjadi pemenang dari guru berdedikasi tingkat sekolah dasar tahun 2022. Baik. Boleh kembali ke tempat yang telah disediakan. Terima kasih untuk kesediaannya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua kata-kata dari guru yang berhasil mendapatkan pemenang juara 1 dari guru berdedikasi tingkat sekolah dasar tahun 2022. Kemudian mendengarkan kepada Ibu Devi Arya Utami, SPD dari SDN Barang Lompo, Kecamatan Sangkai, untuk memberikan sepatah katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, dan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin, saya tidak menyangka akan berdiri di depan Bapak dan Ibu sekalian untuk menghadiri malam anugerah guru berdedikasi pada malam hari ini. Ya Allah. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, yang kami hormati Kepala Dewan Pendidikan Kota Makassar dan segenap jajarannya, yang kami hormati Ketua PGRI Kota Makassar dan segenap jajarannya, bahwa menjadi seorang guru berdedikasi adalah suatu penghargaan yang sangat berarti dalam perjalanan hidup dan kehidupan saya. Dalam berbakti dan mengabdi sebagai guru, sebagai insan pendidikan, apatah lagi saya sebagai guru yang bertugas di kepulauan terpencil yang jauh dari fasilitas dan keramaian kota.
Saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memperbanyak salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perkenalkanlah saya mengaturkan terima kasih banyak kepada Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Bapak Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar, Bapak Ketua PGRI Kota Makassar, dan Bapak Kepala SD Negeri Baralongpo, orang tuaku, anakku, dan seluruh keluargaku, serta guru-guru yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat serta spirit dan motivasi kepada saya. Dan untuk semuanya, saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas anugerah yang saya dapatkan pada malam hari ini. Hal yang saya dapat sampaikan hari ini adalah anugerah sekaligus menjadi tanggung jawab sekaligus bagi kehidupan saya, insya Allah berkah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh pemenang dari guru berdedikasi tingkat sekolah dasar tahun 2022. Boleh silakan kembali ke tempat masing-masing terlebih dahulu. Memang dedikasi pada intinya ya untuk mereka yang menjadi bapak dan juga ibu guru. Selanjutnya, kita akan lanjut untuk kategori yang terakhir. Kita akan sama-sama menyaksikan untuk para nominasi guru berdedikasi tingkat sekolah menengah pertama tahun 2022 melalui video berikut ini. Hajiyah SPD MPD dilahirkan pada tanggal 28 Mei 1973 dari pasangan Bapak Haji Syarifuddin dan Ibu Nurul. Beliau telah mengabdikan diri sejak tahun 1995 di SMA Muhammadiyah Makassar dan bimbingan belajar JIS saat masih mengenyam pendidikan S1 di IKIP Ujung Pandang semester 5. Sempat tertunda 1 tahun untuk lulus menjadi sarjana pendidikan bukanlah hal yang menyedihkan untuknya, karena beliau diberikan kesempatan oleh AIDES yang merupakan kerjasama pemerintah Australia dengan IKIP Ujung Pandang untuk praktek belajar di Carlton College di Melbourne, Australia selama 3 bulan hingga saat ini beliau telah menambah pangkat Perwira Utama Muda. Beliau berhasil terangkat menjadi pegawai negeri sipil pada tahun 2000, kemudian menyelesaikan program S2-nya. Hajiyah SPD MPD selalu berangkat dari rumahnya setiap pukul 6 pagi dan merasakan kebahagiaan tersendiri apabila ada murid yang ikut dengannya ke sekolah dengan sepeda motornya. Sangat banyak prestasi yang telah didapatkan oleh beliau. Beberapa di antaranya adalah juara 2 lomba pidato hari ulang tahun PGRI ke-67, juara 2 Olimpiade Bahasa Indonesia tingkat Kota Makassar, dan mewakili Sulawesi Selatan untuk pelatihan menulis PTK yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Surabaya, dan lain-lain. Beliau juga adalah pembina OSIS SMP Negeri 23 Makassar dan yang menggagas untuk mengumpulkan donasi untuk siswa kurang mampu di SMP Negeri 23 Makassar. Terima kasih yang tak terhingga pada pemerintah Kota Makassar yang telah menyelenggarakan kegiatan penghargaan kepada guru berdedikasi. Dalam hal ini dilaksanakan oleh Dewan Pendidikan Kota Makassar. Semoga ajang bergengsi seperti ini yang bisa menghargai dedikasi kami sebagai pendidik terus dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang.
Kami juga sangat berharap adanya bentuk-bentuk penghargaan yang lain kepada kami, para pengajar, agar kami dapat lebih memacu semua yang kami lakukan demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Walaupun mengukir anak bangsa adalah tugas dan tanggung jawab kami, tetapi penghargaan untuk kami pun sangatlah dibutuhkan. Terima kasih. Selalu Putri Damayanti SPB, ibu muda dari satu orang anak ini, terlahir di Mojokerto tanggal 3 Mei 1993. Beliau meraih gelar sarjana pendidikan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah Universitas Negeri Makassar pada tahun 2016. Sejak tahun 2019 sampai sekarang, beliau bertugas sebagai guru pendidikan agama Islam pada IPP SPF SMP Negeri 29 Makassar. Selain itu, beliau juga adalah pembina putri gerakan pramuka di sekolah tersebut serta pengurus inti NGIP Bahasa Daerah Kota Makassar. Beliau juga adalah pembina program menghafal Al-Quran Metode Kaisa di IPP SPF SMP Negeri 29 Makassar. Beberapa prestasi yang pernah diraihnya adalah juara 2 lomba artikel tingkat SMP Kota Makassar tahun 2020 dengan judul artikel Membangun Karakter Siswa Melalui Budaya Tani di Era Milenial yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar, serta adalah merupakan wisudawati terbaik tingkat universitas tahun 2016 pada Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kota Makassar serta kepala sekolah dan guru-guru SMP Negeri 29 Makassar yang telah memberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari guru berdedikasi. Dengan begitu, saya berharap Dewan Pendidikan dan pihak terkait terus melanjutkan program ini ke depannya, sehingga teman-teman guru di Kota Makassar juga bisa menjadi bagian dari guru berdedikasi di masa mendatang. Terima kasih. Di Kota Palopo. Seluruh pendidikan formal dasar dan menengah beliau selesaikan di Kota Palopo, termasuk gelar sarjana pendidikan program studi matematika yang beliau peroleh dari STKIP Cokro Aminoto Palopo di tahun 1996. Pada tahun 2003, Anwari menulis buku yang berjudul Bermain Sambil Belajar Matematika untuk Sekolah Dasar yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan pada Juni 2009 menguji makalah di Universitas Kebangsaan Malaysia yang bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin Makassar. Pada tahun 2013, beliau menyandang gelar magister di Universitas Hasanuddin dengan program studi matematika terapan. Andi Wali sempat meraih prestasi sebagai juara 3 guru berprestasi tingkat Kota Makassar tahun 2014-2015 serta juara 2 guru inovasi pembelajaran atau Innovo jenjang SMP Kota Makassar pada tahun 2017. Kegiatan pengabdian masyarakat beliau lebih banyak diarahkan pada kegiatan-kegiatan keagamaan. Beberapa di antaranya adalah menjadi ketua majelis taklim tempat beliau berdomisili serta membuka sanggar Iqra untuk mengajak ibu-ibu membaca Al-Quran secara tampil di bawah naungan pendidikan dan pelatihan pengembangan Al-Quran atau P3Q Provinsi Sulawesi Selatan, juga menjadi pengurus Forum Komunikasi Umat Islam atau FAKUS se-BPP. Saya Anwar Muhammad Seri, guru SMP Negeri 25 Makassar, mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pendidikan Kota Makassar dan pemerintah Kota Makassar yang telah memberikan motivasi dan penghargaan kepada guru yang telah mengabdi tanpa batas dalam ajang pemilihan guru berdedikasi. Wanita yang biasa disapa dengan Ibu Biarni memiliki nama lengkap Andi Nur Vanila.
Terakhir pada tanggal 14 Maret 1989 di kota Ujung Pandang adalah merupakan putri pertama dari 6 bersaudara. Pada tahun 2011, beliau menyelesaikan program S1 Pendidikan Matematika pada Universitas Negeri Makassar dan pada tahun 2015 mengambil program S2 Pendidikan Matematika juga di Universitas Negeri Makassar dan selesai pada tahun 2017 yang lalu. Beliau mulai mendedikasikan dirinya sebagai guru mengajar pada tahun 2012 saat baru lulus di jenjang S1 Pendidikan Matematika dengan tanpa pengalaman sama sekali. Dan sampai saat ini telah bekerja selama kurang lebih 10 tahun di SMP Negeri 41 Satu Atap, Makassar. Itu dia para nominasi guru berdedikasi tingkat sekolah menengah pertama tahun 2022. Betul sekali, kita melihat beragam aktivitas dari para ibu guru yang sangat luar biasa sekali yang masuk dalam nominasi guru berdedikasi tingkat sekolah menengah pertama tahun 2022. Itu tadi kita saksikan kelasnya begitu interaktif ya. Betul. Tapi juga serius. Betul sekali. Yang paling effort tadi saya lihat ada di sebuah keramaian di mana murid-murid itu tadi menggunakan baju adat. Wah, berbeda juga di dalamnya, luar biasa pastinya. Dan kita akan mengumumkan kira-kira siapakah yang menjadi pemenang dari guru berdedikasi tingkat sekolah menengah pertama tahun 2022. Kita mulai dari pemenang atau juara harapan, mengucapkan selamat kepada Ini Sami Putri SPD dari SMP Negeri 29 Kecamatan Mariso. Kami undang untuk dapat naik atas panggung. Juara 3 jatuh kepada Ibu Anti Nurpadilan SPD MPD dari SMP Negeri 41 Kecamatan Ujung Pandang. Dan yang terpilih sebagai juara kedua, selamat kami ucapkan untuk Ibu Haja Haria SPD MPD dari SMP Negeri 23 Kecamatan Panakukang. Dan untuk juara 1 yang menjadi pemenang guru berdedikasi tingkat sekolah menengah pertama tahun 2022 kepada dari SMP Negeri 30 Kecamatan Tamalangrea. Dimohon untuk kesediaannya kepada seluruh pemenang yang telah berhasil menjadi guru berdedikasi tingkat sekolah menengah pertama tahun 2022. Dan dengan hormat kami persilakan untuk menyerahkan piala serta juga medali, yaitu Bapak Andi Nurhaldin Haid selaku Wakil Ketua DPRD Makassar. Kemudian kami juga turut mengundang untuk Pak Profesor Dr. Basri selaku pengurus Dewan Pendidikan Kota Makassar untuk dapat bergabung di atas panggung yang akan menyerahkan piagam kepada masing-masing pemenang. Selanjutnya dimohon mengenalkan juga untuk menyerahkan mokap dan juga goodie kepada Bapak Edi Syamsuddin selaku perwakilan dari Bangsa Senggar. Sekali lagi untuk para ibu guru yang telah berhasil meraih gelar guru berdedikasi tingkat sekolah menengah pertama tahun 2022, dimulai dari juara harapan, juara 3, juara 2 dan juga juara pertama. Betul sekali, di mana ini merupakan sebuah momen yang sangat membanggakan dan juga membahagiakan bagi para pemenang yang mungkin tidak menyangka bahwasanya apa yang telah mereka tarangkan dari semua hal yang mereka ajarkan kepada anak-anak murid mereka dan juga bahkan seluruh aktivitas mereka lakukan ini akhirnya berbuah hasil yang sangat membanggakan pastinya karena berhasil menjadi guru berdedikasi tingkat sekolah menengah pertama di tahun 2022. Pastinya penghargaan ini adalah bentuk apresiasi
diadakan acara pada malam hari ini oleh Dewan Pendidikan Kota Makassar untuk memberikan apresiasi kepada semua guru-guru yang telah memberikan dedikasinya selama tahun 2022 ini dengan luar biasa. Betul sekali, dan boleh untuk berfoto bersama terlebih dahulu bagi para tamu-tamu kita yang telah menyerahkan piala, medali, serta mungkin juga ada piagam dan juga nakap dan juga goodie bag. Dan pastinya sekali lagi Cipta Perdana ini merupakan ajang di mana seorang guru ini akhirnya menjadi lebih merasa dihargai dan juga didedikasi bahwasannya apa yang mereka lakukan selama hidup mereka ini patut untuk mendapatkan apresiasi dan juga penghargaan. Baik, kami persilakan untuk juara pertama Ibu Handiwari AP SPD dari SMP Negeri 30 Kecamatan Andrea untuk memberikan sepatah-patahnya. Kami mohon untuk para pemenang yang lain juga tetap boleh berada di atas panggung, tetap di atas panggung. Silakan Bu, untuk mendampingi juga Ibu Handiwari AP SPD untuk memberikan sepatah-patahnya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin atas anugerah yang diberikan saya pada malam hari ini yang patut sangat luar biasa saya syukuri. Terima kasih kepada pemerintah Kota Makassar, kepada Dewan Pendidikan Kota Makassar dan Dinas Pendidikan dan seluruh yang terkait di dalamnya. Saya berdiri sini berkat dukungan dari berbagai orang-orang yang luar biasa kepada saya. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hijriah Eneng, Kepala Sekolah SMP Negeri 30 Makassar, yang telah biasa kepada kami guru-guru di sekolah untuk senantiasa mengembangkan potensi diri, dan terkhusus kepada suami saya tercinta Muhammad Hasri yang senantiasa memberikan support, doa dan kepercayaan kepada saya di mana saya dalam menjalankan tugas biasa pulang malam, sehingga hal itu menjadi sebuah yang luar biasa. Terima kasih kepada suami saya. Sekali lagi terima kasih kepada semua, kepada Dewan Pendidikan Kota Makassar dan kepada pemerintah Kota Makassar atas guru berdedikasi. Jadi bagi saya guru berdedikasi itu adalah guru yang selalu berada, yang selalu berpikir untuk pengembangan sekolah dan muaranya tentunya kepada peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Handiwari AP SPD yang berhasil mendapatkan juara pertama selaku guru berdedikasi tingkat sekolah menengah pertama tahun 2022. Akhirnya kita telah mengumumkan ketiga kategori, mulai dari TK PAUD, SD, kemudian SMP di Kota Makassar untuk menjadi guru berdedikasi di tahun 2022. Dan itu dia seluruh rangkaian acara Halaman Negara Guru Berdedikasi 2022 tingkat TK PAUD. Selamat untuk para pemenang guru berdedikasi untuk tahun ini, dan kepada bapak ibu guru yang belum menang, mudah-mudahan tahun depan juga bisa mendapatkan giliran untuk berguru di atas panggung ini. Betul sekali, dan juga kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk semua pihak yang terkait dan juga tamu terhormat kita yang juga turut hadir pada malam hari ini. Kita mendoakan mudah-mudahan apapun yang kita laksanakan pada malam hari ini pastinya menjadi berkah dan juga menjadi sebuah hal yang akan kita kenang hingga akhir hayat kita. Terima kasih juga pastinya untuk Sosial 1 yang sudah menayangkan acara pada malam hari ini secara live. Betul sekali. Kalau begitu, saya Cipta Perdana dan saya Rari Wulansari. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Selamat Hari Guru Nasional dan selamat malam.
Dan kita undang ke atas panggung untuk seluruh pemenang dan juga Bapak dan juga Ibu dari Dinas Pendidikan untuk berfoto bersama di atas panggung. Jadi sekali lagi untuk seluruh pemenang dan juga Bapak dan juga Ibu dari Dinas Pendidikan untuk turut